Shalom saudara. Ada sukacita ya. Amin. Amin. Sudah kenyang? Katakan kepada kanan kiri, saya senang kamu ada di sini bersama dengan saya. Ya. Yes. Saya sangat merasa terhormat saudara bisa ada di sini karena saya bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, rekan-rekan sekerja di dalam Kristus di ladang Tuhan yang memberitakan Injil dimanapun Anda berada. Saya mau honor saudara semua dengan dedikasi saudara bisa training, dan hari ini saudara mendedikasikan beberapa hari di sini untuk mendengar kembali suara Tuhan dan mengkalibrasi hati saudara. Saya rasa ini merupakan sesuatu waktu yang priceless. Amin saudara ya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan diri saya sedikit. Mungkin ada beberapa dari saudara yang belum mengenal saya. Saya Michael Krisdion. Saya ada di Surabaya, ya, gembala dari Gibeon Church Surabaya. Saya baru 9 tahun saudara di Indonesia. Sebelumnya saya 22 tahun di Amerika. Kalau saya mengenal EE, ya, saya dulu waktu itu dikirim oleh gereja saya untuk ke Fort Lauderdale, ya saudara ya. Waktu itu Bapak Mendiang James Kennedy masih hidup, dan waktu saya selesai latihan lapangan, ya, ketemu sama beliau sempat pas lagi hors d'oeuvre gitu ya, pas lagi kita sebelum acara sempat ngobrol-ngobrol, dan pada waktu itu saya masih ingat banget waktu disematkan itu pinnya itu sama beliau sendiri. Waduh, kayaknya aku bisa hafal itu dalam bahasa Inggris ya saudara ya. Dan saya bisa menginjil waktu itu di jalan-jalan di Amerika bebas ya saudara ya. Dan ada saya sempat pertama kali itu saya nggak nyangka kalau ternyata Injil itu se-powerful itu, dan saya sempat menginjili seseorang yang itu orang hitam ya saudara, besar sekali orangnya, lagi di laundromat ya, lagi nungguin laundry. Of course kalau lu nungguin laundry nggak ngapa-ngapain ya. Kita akhirnya bicara tentang EE saudara ya sama beliau, dan puji Tuhan dia terima Tuhan, dan saya waktu itu dikasih bagian yang closing itu, terus kemudian saya disuruh sama teman saya untuk mendoakan, pembimbingnya untuk mendoakan, dan saya melihat betapa luar biasanya Injil bukan karena orang yang memberitakannya, tetapi karena Injil itu adalah kekuatan Allah, dan itu yang membuat kita dapat bergairah, karena yang jadi pahlawan bukan kita, tetapi kekuatan Allah itulah yang ada di dalam pemberitaan Injil. Itulah hari ini saudara, saya ingin saudara kembali bergairah, bukan dengan metodenya, bukan dengan pelayanan saudara, tetapi bergairah kembali terhadap Injil. Itulah sebabnya kita bicara tentang menghidupi panggilannya, dan hari ini dan besok saya dikasih 3 sesi kebetulan, semoga saudara gak bosan dengan saya. Ini kita akan membahas menghidupi panggilannya dari sisi yang berbeda. Saya pertamanya berpikir kalau saya mengkhotbahkan Matius 28 sudah tahu. Mungkin saya akan membawa sebuah angle yang agak berbeda, di mana kita akan membahas eksposisi Roma 10. Dan hari ini adalah part part pertama ya. Kita akan membahas Roma 10 ayat 1 sampai 13 malam ini, dan besok pagi kita akan membahas Roma 10 ayat 14 sampai 21. Dan ini saya berharap supaya saudara kembali bergairah terhadap keindahan Injil. Dan kalau saya bisa memberikan sedikit kesaksian, saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, saya tidak mengerti apa itu Injil. Saya pikir Injil itu hanyalah untuk pertama kali waktu saya bertobat menerima Kristus, kemudian setelah saya mengerti Injil, ya, belum tentu mengerti ya, tetapi saya pikir saya mengerti Injil, kemudian saya akan move on kepada hal-hal yang lain, yaitu pemuritan, pembentukan karakter, kekudusan, dan yang lain-lain. Tetapi saya dulu tidak mengerti bahwa Injil adalah segala-galanya, dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak kita semua selama 3 sesi yang saya bawakan untuk kita kembali bergairah terhadap Injil. Nah, kalau saudara perhatikan di Roma 10 of course sebelumnya adalah Roma 9. Nah, kalau saudara lihat Roma 9 itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 9 berbicara mengenai kedaulatan anugerah Allah. Kalau kita mempelajari Roma 9, maka kita tidak bisa berhenti di Roma 9. Harus ada Roma 10, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Seperti koin yang memiliki 2 sisi, maka Roma 10 itu seperti sisi satu dari kebalikannya dari Roma 9.
Nah, mungkin saudara tanya ya, mungkin saudara udah tahu, tetapi saya ingin memberikan refresher. Roma 9 berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Maka Roma 10 berbicara tentang tanggung jawab manusia. Roma 10 Rasul Paulus membicarakan tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai respon terhadap anugerah Tuhan yang merupakan kedaulatannya. Bagian pertama, Roma 10 bagian pertama ini akan menjelaskan mekanisme bagaimana manusia yang berdosa itu percaya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Kemudian bagian kedua, besok kita menjelaskan bagaimana kita melakukan bagian kita untuk membantu orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Nah, jujur secara pribadi saya menyukai perikop ini karena bertahun-tahun yang lalu saya memiliki pergumulan saya sendiri dengan jaminan keselamatan. Dan perikop ini membantu saya untuk mengerti apa itu iman. Dan pasal ini dari komentari Martin Luther tentang pasal ini sebenarnya membantu saya mengerti tentang the simplicity of faith. Iman yang menyelamatkan, yang begitu sederhana tetapi membebaskan kita dari ketakutan. Nah, kalau saudara perhatikan Roma 9 itu berbicara Alkitab itu Roma 9 itu kalau bisa merepresentasikan bahwa Alkitab itu merepresentasikan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu sebagai sebuah paradoks. Semua katakan paradoks. Paradoks ya. Nah, paradoks itu apa? Menurut KBBI, saya berikan sedikit definisi. Paradoks diartikan sebagai pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Saya kasih contoh ya. Ada dua hal yang bertentangan. Contoh, saya merasa kesepian di dalam keramaian kota. Kesepian di dalam keramaian kota. Dua kata yaitu kesepian dan keramaian adalah dua hal yang saling bertentangan. Keramaian merujuk kepada keberadaan banyak orang di sebuah tempat. Sehingga dalam kondisi sesungguhnya seharusnya orang tersebut tidak merasa kesepian gitu ya. Tetapi meskipun dua kata ini bertentangan, tapi keduanya menyatakan suatu kebenaran. Contoh lain lagi, tubuh tuannya mengandung semangat muda yang membara. Nah, ya kan saudara ya. Jadi kedua kata ini saling bertentangan, namun kalimat yang dibentuk memiliki satu makna kebenaran. Jadi saat kita membaca Alkitab, seperti penjelasan Rasul Paulus di kitab Roma, saat Rasul Paulus berbicara tentang kedaulatan Allah di Roma 9, itu sebenarnya bukan untuk supaya kita berdebat apologetika. Bukan hanya pada waktu kita mengerti kedaulatan Allah itu supaya kita tahu doktrin predestinasi dan kita jadi arogan karena kita orang-orang yang dipilih Allah. Bukan itu. Tetapi sebenarnya pada waktu Rasul Paulus itu memberitakan tentang kedaulatan Allah dan pilihan Allah terhadap umatnya, itu berbicara untuk memberikan sebuah ketenangan, sebuah kepastian. Karena pada waktu itu jemaat Roma sedang mengalami banyak sekali ketidakpastian, bahkan persekusi. Itulah sebabnya Roma 9 itu untuk mengingatkan, hei tenang, kamu itu sudah ada aman di dalam tangan Tuhan. Nah kemudian masuk ke Roma 10. Jadi tujuan dari surat-surat ini untuk memberi gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus suatu keamanan, suatu kepastian, jaminan atas keselamatan yang mereka miliki di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Nah lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan, dan ini Roma ini berbicara tentang hal itu. Apakah mereka tidak dipilih? Apakah dasar dari ditetapkan Tuhan itu mereka tidak dipilih? Nah, Alkitab mempresentasikan bahwa kehendak Tuhan itu mau menyelamatkan mereka, namun yang tidak mau adalah manusia berdosa. Makanya kalau saudara perhatikan, ini saya belum masuk Roma. Kalau saudara baca Matius 23 ayat 37, ini Yesus yang ngomong. Dia bicara tentang orang-orang Yahudi. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi baca yang terakhir, 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak mau. Jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan mau, yang gak mau itu adalah manusia yang berdosa. Jadi intinya Tuhan memberi sebuah undangan untuk menerima keselamatan darinya. Jika kita menolaknya, itu adalah penolakan dan kesalahan manusia yang berdosa. Tetapi di sisi lain, kita akhirnya kalau bisa percaya kepada Tuhan, maka kita tahu kalau orang itu bisa percaya itu semata-mata juga karena anugerah.
karena karya Roh Kudus yang memampukan kita. Betul ya saudara? Jadi saya menyadari ketika kita mencoba memahami semua itu bersama-sama dalam pikiran kita yang terbatas, maka kita menciptakan sebuah ketegangan. Loh, katanya Tuhan berdaulat, Tuhan udah tahu siapa yang akan diselamatkan. Tetapi kok kalau orang bisa diselamatkan itu semata-mata anugerah. Tapi kok ini juga mereka tidak mau, berarti manusia juga tidak mau. Kalau saudara mikirnya pakai pikiran manusia, panas otak saudara. Nggak bisa gatuk bahasa Jawanya gitu saudara. Nggak bisa ngerti. Dan disinilah kalau saya izinkan saya memberikan ayat yang membantu. Kebetulan ternyata ayat ini adalah favoritnya John Calvin. Di Ulangan 29 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa dimengetahui mekanismenya seperti apa. Kita disuruh tenang karena Tuhan sudah memegang hidup kita dengan aman, yes. Kita disuruh memberitakan Injil dengan giat karena kita tahu bahwa waktu Injil diberitakan, orang bisa mendengar Injil dan Roh Kudus bekerja dalam hatinya sehingga mereka diselamatkan, yes. Kita nggak tahu bagaimana bekerjanya, ya kita nggak tahu. Ya memang itu bukan bagian kita. Kita disuruh percaya dan terus melakukannya. Norman Geisler berkata secara filosofis bahwa kalau sampai kita nggak tahu, bukan berarti kita nggak mau cari tahu. Tetapi dalam proses kita mencari tahu, paling tidak kita tahu kenapa kita tidak tahu. Bulat ya menurut saya. Gitu ya. Jadi Ulangan 29 dan ayat 29 menunjukkan kepada kita memang ada hal-hal tentang jalan Tuhan yang tidak akan pernah kita pahami. Tetapi tidak apa-apa, karena Tuhan telah mengungkapkan cukup banyak bagi kita untuk memahami kehendaknya dan menghidupi panggilannya. Nah, kita kembali ya saudara ya kepada Roma 9 dan Roma 10. Jadi sebenarnya apa yang Rasul Paulus katakan tentang kedaulatan Allah di Roma 9 itu bertujuan untuk meyakinkan apa yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan dalam hidup orang percaya. Itu ada kepastian. Dan apa yang Tuhan sudah mulai dalam diri kita juga Tuhan yang sama pasti akan menyelesaikannya. Makanya kalau saudara baca Roma 9 itu seperti catatan kaki dari Roma 8. Dan kalau saudara masih ingat Roma 8, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada ya. Kemudian masuk ke Roma 9. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dalam kedaulatannya pasti akan menepati janji-janjinya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Nah sekarang kita masuk ke Roma 10. Bagaimana ketika katanya menepati janjinya, tetapi ketika mungkin saudara saat ini mengalami pergumulan, hidup saudara terasa seperti ada banyak kacau balau. Mungkin saudara melayani Tuhan, tetapi saat ini mungkin hubungan suami istri atau keluargamu, anakmu, mungkin ada yang mengalami banyak masalah, berantakan, banyak pergumulan, ada banyak penderitaan. Mungkin saudara saat ini mengalami kesulitan keuangan dalam hidupmu. Dan saudara mulai, Tuhan menyertai aku enggak ya? Nah Martin Luther makanya menulis di dalam komentarnya di Roma 9. Saat orang bertanya mengenai Roma 9, gimana kalau saya tidak terpilih? Imanku sangat lemah dan saya sangat bergumul dengan dosa. Martin Luther memberitahu kepada mereka bahwa saat Alkitab menjelaskan mengenai doktrin predestinasi, itu sebenarnya untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kepastian, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memberikan suatu teori untuk didebatkan secara apologetika juga. Jadi sebenarnya disinilah hari ini saya berdoa melalui nanti kita akan mengeksposisi ayat 1-13, saudara akan disegarkan, saudara akan diingatkan akan panggilan saudara. Nah kita akan mulai dari ayat yang pertama. Oke saudara ya. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah saudara perlu mengetahui mereka ini siapa. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan.
Karena pada waktu itu ada pertikaian antara orang Yunani, Romawi, kubunya, dan orang Yahudi di Roma. Dan pada saat itu, Roma 10 ini, Rasul Paulus baru saja selesai menjelaskan tentang kedaulatan Allah kepada orang-orang untuk menghibur mereka. Terus kemudian Roma 10 ayat 1, lihat menarik saudara. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, Paulus benar-benar prihatin terhadap kaum bangsanya sendiri. Orang Yahudi yang menolak Injil dan dia berdoa untuk mereka. Coba perhatikan di sini. Bahwa Paulus berkata bahwa dia berdoa supaya mereka diselamatkan. Terlihat paradoksnya. Rasul Paulus baru saja bicara 1 pasal penuh tentang kedaulatan Tuhan, bagaimana Tuhan memilih, Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan, you are a God for new, God for predestined. Loh, kok masih berdoa? Lihat, disinilah saudara, kita perlu melihat contoh yang luar biasa, bahwa doktrin kedaulatan Allah tidak membuat Paulus berhenti berdoa. Doktrin kedaulatan Allah tidak membuat orang Kristen berhenti menginjil. Doktrin kedaulatan Allah tidak membuat orang Kristen pasif. Justru doktrin kedaulatan Allah itu membuat kita terus semakin rajin berdoa, semakin rajin menginjil, semakin aktif dalam melayani Tuhan. Saudara lihat poinnya. Paulus tetap berdoa dan mengejak kita terus untuk berdoa, dan dia juga tahu kuasa doa. Dia terus berdoa supaya mereka diselamatkan. Di sini terlihat paradoks yang saya bicarakan tadi. Banyak orang bilang begini, kalau Tuhan sudah berdaulat, apalagi katanya ada ayat-ayat yang bilang bahwa Tuhan sudah mengetahui semua kebutuhan kita. Dan Tuhan berdaulat atas keselamatan seseorang dan menentukan segala-galanya. Ngapain berdoa? Pernah dengar seperti itu? Ya, pernah saudara? Yang di belakang pernah dengar? Ya, oh ya, banyak yang begini-begini ya saudara ya. Justru saya mau balik pertanyaannya, oke? Saya mau balik. Saya balik ya Pak saudara. Kalau Tuhan tidak berkuasa dan berdaulat atas keselamatan seseorang, apa gunanya kita berdoa? Wong Tuhan gak berdaulat kok. Saudara lihat bagaimana logika orang yang keberatan terhadap doktrin kedaulatan Allah itu tidak masuk akal. Kenapa melayani Tuhan? Kenapa berdoa? Kenapa beribadah kalau Tuhan tidak berdaulat? Kalau semua bergantung pada apa yang saudara lakukan, yang rentan, kita ini rapuh. Kenapa kita harus beriman kepada Tuhan yang tidak berdaulat? Kalau kita tidak yakin akan kedaulatannya. Justru karena kedaulatan Tuhan kita bisa berdoa. Justru karena kedaulatan Tuhan kita bisa dengan confidence menginjil. Karena kita tahu kita bersandar bukan pada cara kita, tetapi pada Tuhan. Kuasanya, kuasa Injilnya, kekuatan Injil yang menyelamatkan itu. Yang setuju katakan amin. Itu kita harus pegang saudara. Saudara lihat ya. Jadi siapa bilang kalau saudara mempelajari doktrin kedaulatan Allah, saudara udah gak usah ngapa-ngapain. Nah itu keblinger saudara. Karena Rasul Paulus saja gak seperti itu. Baru jelasin 1 pasal loh saudara tentang doktrin kedaulatan Allah. Kemudian coba kita lihat ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya, boleh ya? Kita baca ayat banyak ya hari ini ya. 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Wow. Jadi saudara, memang ya Rasul Paulus itu bilang gini, gak ada keraguan deh kalau ngomongin tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat sungguh-sungguh dalam praktek keagamaannya. Mereka sangat berapi-api dalam melakukan upacara-upacaranya dan semua ritual-ritualnya, bersemangat untuk Tuhan, tapi tanpa apa? Pengertian yang benar. Makanya jangan terlalu impress saudara sama orang yang kelihatannya semangat berapi-api untuk Tuhan. Karena itu kalau dia tidak memiliki pengertian yang benar, sama saja dengan ini. Saudara tahu orang Yahudi Ortodoks mentaati 613 peraturan hukum Taurat, tradisi mereka dan ibadah mereka dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Rasul Paulus mengatakan bahwa masalah mereka bukan tentang semangat, masalah mereka bukan tentang berapi-api. Memang hal itu kelebihan mereka, ada kelebihannya. Tapi mereka melakukan semua itu tanpa pengertian yang benar tentang Tuhan. Bagaimana aplikasinya dengan kita? Ya banyak orang berapi-api. Akhir-akhir ini benar berapi-api, ngajakin jiwa ke gereja dan yang lain-lain. Kelihatannya tulus, kelihatannya semangat, kelihatannya melayani Tuhan.
Tetapi tanpa pengertian yang benar, itu adalah penyembahan berhala. Betul saudara? Kalau orang banyak kecewa sama Tuhan setelah mereka berapi-api, sebenarnya mereka percayai bukan Tuhan. Yang mereka percaya adalah Tuhan versi mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka kecewa. Karena mereka buat Tuhan versi mereka sendiri. Voddie Baucham, dia berkata begini, the modern church is producing passionate people with empty heads who love the Jesus they don't know very well. Gereja masa kini menghasilkan jemaat yang sangat bersemangat, tetapi kepalanya kosong untuk mengasihi Yesus yang mereka tidak kenal dengan baik. Banyak orang bilang kan, yang penting itu kan hatinya tulus, yang penting kan sungguh-sungguh. Saudara pernah dengar begitu? Ternyata ketulusan dan kesungguhan itu tidak menyelamatkan. Karena kedua objek ketulusan dan kesungguhan itulah, kalau salah, ya salah. Objeknya tulusmu itu kepada siapa? Amen, saudara. Amin, saudara. Kemudian kalau saudara baca ayat 3 selanjutnya, ayat yang ketiga, kita baca yang ketiga ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka apa? Berusaha untuk apa? Mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu agama, saudara. Saudara, agama fokusnya adalah apa yang manusia lakukan. Do. Lakukan. Semua diatur oleh peraturan agama, hukum Taurat. Lakukan ini, lakukan itu. Fokusnya adalah you do this, you do that. Kalau saya bisa simpulkan dalam kerohanian, itu adalah begini. Saya taat, saya melakukan ini dan saya melakukan itu supaya saya diterima oleh Tuhan, mendapatkan perkenanan dari Tuhan, supaya saya diberkati Tuhan, supaya saya mendapatkan favornya Tuhan. Ada orang yang favor Tuhan, sambil getar-getar gitu saudara ya, favornya Tuhan. Nah, saudara tahu inilah yang ditentang oleh Injil. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan itu begitu bersemangat, begitu berapi-api dan kelihatannya tulus, tapi gak punya pengertian yang benar. Dan mereka membangun kebenaran mereka sendiri melalui agama, ritual, peraturan-peraturan yang mereka lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau saya mau kasih sebuah rumus, kalau berbicara tentang mekanisme iman dan perbuatan yang salah, oke? Karena tadi kita percaya yang salah, maka apa? Mendirikan pengertian kebenaran mereka sendiri. Ini rumusnya seperti ini. Mekanisme iman dan perbuatan yang salah. Faith and works. Mereka berpikir iman mereka kepada Yesus itu enggak cukup. Harus ditambahin works, perbuatan. Dan itu akan menghasilkan salvation. Mungkin sudah bilang, loh ini apa yang salah? Well, ada banyak yang salah. Kenapa? Salahnya di mana? Rootnya. Akar dan penyebab dari keselamatan kita itu bukan cuma hanya oleh karena iman saja, tetapi ditambahin perbuatan manusianya. Ini bukan kekristenan, tetapi agama. Dikatakan oleh Paulus sebagai kesalahan. Saudara tahu banyak loh orang Kristen yang masih hidup seperti ini. Mungkin saudara bilang, oh ini kayaknya nggak salah, kelihatannya benar. Kelihatannya benar. Tapi kalau kita lihat lebih dekat dari ayat yang tadi, akar dan penyebab dari keselamatan bukan iman kita kepada Kristus atau karya Kristus bagi kita, tetapi perbuatan kita. Perbuatan kita ini loh harus ditunjukkan terlebih dahulu. Harus aku harus gini supaya diterima oleh Tuhan. Dan dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa di ayat 4, saudara, di ayat 4 dikatakan begini. Ini dijelaskan lebih lanjut lagi, ayat 4. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka tidak mengerti bahwa apa? Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus sudah dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu lagi bergantung pada peraturan-peraturan itu. Wow, saudara lihat ya. Ini Injil luar biasa, begitu jelas ya saudara ya. Mereka nggak ngerti dan mereka berpikir, mereka bilang gini, well ya kamu percaya Yesus, oke lah ini zaman modern, bagus, tetapi nggak cukup. Yesus itu baru bayar DP. Kamu harus meneruskan cicilannya. Kalau nggak lunas nanti, kamu nggak masuk surga. Kamu nggak dapat salvation, kamu nggak dapat keselamatan.
Dikirain KPR, saudara. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Keblinger, saudara. Mereka nggak ngerti, mereka buat kebenaran mereka sendiri. Nah, saudara tahu, mungkin saudara bilang, aku nggak kayak gitu. Saudara tahu, saudara dan saya begitu mudah tergelincir masuk ke dalam model seperti ini. Masa sih pastor? Masa sih pak? Apa ciri-cirinya? Orang yang tergelincir masuk ke dalam agama seperti ini. Loh, kita ngerti Injil bisa loh tergelincir masuk sini. Apa ciri-cirinya? Mereka capek. Mereka merasa berat. Dan ada yang menarik saudara, karena Rasul Paulus mengutip kitab Imamat 18 ayat 5 di ayat selanjutnya. Dikatakan begini, di Imamat, dia mengutip kitab Imamat. Sebab, lihat ayat 5, Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, titik 2. Coba baca yang kuning, 1, 2, 3. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Wow. No wonder banyak orang capek, ikut Tuhan capek, menginjil capek, melayani capek, semuanya serba capek. Kalau kita mengukur hidup kita dengan seberapa banyak saudara dan saya melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka tidak akan pernah cukup yang kamu lakukan. Betul atau tidak? Standar kita sama standar Tuhan berbeda. Sehingga apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya itu kesempurnaan. Bagaimana mungkin kita melakukan yang sempurna? Tidak bisa. Dan efeknya apa kalau kita tolak ukurnya seperti itu? Selalu bergantung sama apa yang aku lakukan. Aduh aku gak ngelakuin itu. Saudara pernah gak ngerasa waktu saudara, ini banyak nih diantara orang-orang yang pernah saya ngomongin. Wah pak, kalau saya itu berdoa baca firman ya, waduh hari itu benar-benar lancar. Saya diberkati Tuhan. Satu hari saya cepet-cepetan, saya lupa berdoa, saya lupa baca Alkitab. Hari itu hancur, saya diselentik sama Tuhan. Saudara berpikir begitu dia. Aduh itu pasti gara-gara saya kurang doa dan tidak baca firman. Loh imanmu itu berarti di mana? Imanmu di doamu pagi sama baca firmanmu. Itu bukan iman pada Kristus. Oh, kok kayaknya sering ya kita ngelakuin. Exactly. Kita seringkali melihat tolak ukur kita itu seperti itu dari perbuatan kita. Saya enggak anti loh ya, doa baca firman penting, setiap hari saya lakukan. Tetapi bukan itu yang membuat saudara itu diselamatkan dan mendapatkan perkenanan Tuhan, bukan itu. Dan ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Terus kemudian, kalau saudara perhatikan ya, no wonder ya banyak orang itu capek. Saudara pernah gak ketemu sama orang-orang Kristen capek? Mungkin saudara sendiri saat ini lagi capek, makanya saudara ada di sini. Mau disegarkan pastor, di recharge gitu ya. Ya, capek gitu kan ya. Ya. Tapi ya saudara, tahu gak? Saudara itu sebenarnya, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus ngomong gitu kan. I will give you, saya akan memberikan kelegaan. Coba tarik nafas. Lega gitu ya saudara. Kapan terakhir saudara benar-benar lega? Bukan karena saudara habis makan. Atau bukan karena saudara berdiri lama terus udah gitu duduk. Lega karena Kristus. Lega karena Injil. Lega karena saudara ingat karya salibnya. Saudara, no wonder kita ini capek, kita berbeban berat. Semuanya bergantung sama saudara. Bahkan saya ketemu dengan banyak sekali pastor. Saya tergabung di dalam sebuah para church yang namanya City to City, bagian dari pelayanan Tim Keller, City to City Indonesia. Saya ketemu dengan begitu banyak hamba Tuhan, gembala sidang. Pak, saya kalau mau jujur saya capek pak, saya capek sekali. Aduh saya sampai kasihan. Saya butuh kayaknya sabbatical gitu. Tapi tahun lalu saya udah sabbatical, baru balik, udah capek lagi. Bener ini saya nggak bohong saudara. Ini ngomong kayak gini, aduh capek terus. Saudara, disinilah seringkali kita lupa akan kegairahan Injil, kita lupa akan keindahan Injil. Saudara ya, kalau saudara punya kompas, terus kompas itu kan ada magnetik ya, kita akan selalu melihat utara mana, maka saudara akan tahu timur mana, barat mana, selatan mana, betul ya saudara? Tapi kalau saudara utaranya itu udah kacau, utaranya itu timur, maka saudara akan pikir timur itu adalah utara atau selatan, ya kacau. Kenapa? Kompasmu udah kacau.
Saudara tahu? Pada waktu iman kita kepada perbuatan kita, iman kita pada penerimaan manusia, iman kita pada kendali kita untuk mengontrol situasi, iman kita pada kenyamanan-kenyamanan yang fana. Apa yang terjadi? Saudara lupa bahwa iman saudara semestinya pada Kristus dan karya salibnya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu saudara menaruh imanmu pada penerimaan orang, begitu ada orang pengkritik, saudara langsung insecure. Saudara akan langsung merasa aduh pressure. Pada waktu orang bilang kurang ini, pada waktu ada yang kehilangan kendali, saudara langsung stres. Pada waktu saudara kehilangan power, padahal saudara lupa bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Apa yang terjadi? Saudara pressure, saudara berusaha mengatur. Apa yang terjadi? Saudara menaruh imanmu pada planning, menaruh imanmu pada cara-caramu sendiri. Dan itu yang membuat kita capek. Itu gak ada bedanya sama orang-orang ini. Semangat gak? Semangat. Berapi-api gak? Berapi-api. Tapi pada hal yang salah. Tidak memiliki pengertian yang benar. Dan kemudian kalau saudara lihat, di sini saya sedang masuk ke dalam Gospel Connection. Roma 10 ayat 6 sampai 8. Lihat. Ini luar biasa. Indah sekali. Ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, apa intinya semuanya? Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Roma tentang apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Jadi kalau sudah perhatikan, ini adalah kutipan dari Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Kalau saudara punya Alkitab yang elektronik, saudara hidupkan catatan kaki, itu saudara pasti akan ada letternya itu. Saudara klik, itu pasti ada Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Kalau saudara punya Alkitab, saudara lihat ada letter di situ, saudara lihat di catatan kakinya, itu ternyata Rasul Paulus sedang mengutip Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, siapa kamu kok mau pergi ke gunung Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan? Siapa kamu mau turun ke jurang maut ketemu sama Tuhan? Dan ayat yang ke-8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, apa maksud semua ini? Melalui kitab Ulangan, maka sebenarnya Musa mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak perlu cari Tuhan jauh-jauh, sebab Dia, Tuhan Yahweh, bersemayam di tabernakel. Dan Tuhan sudah memberikan hukum Tauratnya kepada orang Israel untuk mereka hidupi dan untuk melindungi orang Israel, sehingga orang Israel ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu ada di Perjanjian Lama. Namun menariknya bahwa Rasul Paulus memberitakannya di ayat yang ke-6, tetapi kebenaran karena iman. Dan ayat 8, itulah firman yang kami beritakan. Yaitu apa? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Wow, apa maksudnya? Apa hubungannya? Dari Ulangan 30, 12 sampai 14, tiba-tiba tadi dibilang kebenaran karena iman tuh enggak seperti ini. Lah terus apa? Yaitu firman iman yang kami beritakan itu. Nah, disinilah saya mau memberikan saudara keindahan Injil, Gospel Connection-nya. Yang Paulus lakukan dari kitab Ulangan kepada suratnya di Roma mengenai firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam apa? Mulutmu dan di dalam hatimu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tadi kalau saudara baca, tadi kita kelewatan sedikit sih. Tapi saya mau kembali ke ayat yang keempat. Maksudnya ini di ayat yang keempat. Tersirat. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Perhatikan. Kata-kata memenuhi semua itu bahasanya adalah telos. Katakan sama-sama. Telos. Artinya Kristus telah menggenapi. Arti harafiah dari telos itu adalah penggenapan, penyempurnaan, perwujudan. Artinya begini saudara,
Jadi ternyata hukum Taurat itu tujuannya diberikan kepada manusia memang seakan-akan menantang kita. Bisa nggak kamu melakukannya? Bisa nggak? Untuk melakukan ini, melakukan itu, harus ini, harus itu. Untuk menunjukkan saat kita berusaha untuk melakukannya, kita ternyata gagal. Kita ternyata capek. Kita ternyata nggak mampu. Dan bahkan kita merasa bahwa Tuhan jauh. Merasa bahwa kita nggak ada harapan untuk bisa diselamatkan dengan perbuatan kita. Yes, itu tujuan dari hukum Taurat. Dan itu memang kenapa hukum Taurat ditulis, untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh penyelamat, saudara. Di sini gospel connection-nya. Kalau sudah perhatikan Roma tadi yang ayat 8, Roma 10 ayat 8, itu sebenarnya Sang Firman, pribadi kedua Allah Tritunggal, itu mencari dan menghampiri kita. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi apa saudara? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sang Firman itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, datang menghampiri kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan orang Yahudi tentang tulisan Musa di Ulangan, yang di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa, lihat di sini, di ayat yang ke-8 dikatakan firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 8 bicara firman itu tidak hanya berupa hukum Taurat, tetapi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan saudara kalau baca ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh apa? Kasih karunia dan kebenaran. Dengarkan saudara, kita ciptaan yang bobrok dan berdosa. Kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang sempurna. Tetapi kita dihampiri oleh Sang Pencipta, Sang Firman itu, Sang Pencipta yang berkuasa masuk ke dalam sejarah manusia, mendatangi kita, masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa, yang paling berharga, rela untuk ditolak, supaya saudara dan saya yang ditolak Tuhan, yang semestinya tidak berharga di mata Tuhan, tetapi menjadi sangat berharga melalui karya salibnya. Sang Maha Kasih harus mengalami murka Allah, supaya saudara dan saya yang semestinya dimurkai Allah, menerima kasih Allah yang sempurna. Bagaimana kita menerima semua ini? Disinilah saudara dan saya yang ada di EE pasti sudah hafal ini, Roma 10 ayat 9, betul? Ayo baca sama-sama. Sebab jika kamu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau agama berkata harus kamu yang melakukan, kamu yang berperforma, Injil berkata it's done. Next please. Bisa diklik next. Ini kayaknya nggak jalan ini. Nah, done. It's not do anymore. Sudah selesai, karena karya Kristus kita didamaikan dengan Allah dan memiliki relationship dengan Tuhan lagi. Dan saudara, ayat 9, kalau saudara teruskan ayat 10-nya, di sini mekanismenya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dibunuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mengubah hati saudara. Katakan sama-sama, Tuhan mengubah hatiku. Tuhan mengubah hati saudara. Benar saudara? Kok bisa saudara percaya Tuhan? Itu bukan karena saudara hebat, saudara pinter, seperti beli asuransi. Oh ya udah aku mau deh. Bukan itu. Kita ini mati. Hati kita gak bisa memilih Tuhan. Kalau saudara bilang, saudara tiba-tiba percaya Tuhan, itu karena Tuhan mengubah hati saudara. Kamu diberi hati yang percaya sehingga kamu dimampukan. Tuhan, dengar saudara, Tuhan yang paling mampu dibuat tidak berdaya di atas kayu salib, supaya kita yang tidak mampu dan tidak berdaya menerima kemampuan Allah di dalam Kristus. Camkan itu dalam hatimu.
disinilah kita memiliki mekanisme Injil dan iman dan perbuatan yang benar. Lihat ini. Mekanisme iman dan perbuatan yang benar ini seperti ini. Iman menghasilkan apa? Keselamatan. Iman kepada Kristus ya, keselamatan. Apa yang terjadi? Pasti akan menghasilkan buah keselamatan, yaitu perbuatan yang baik. Yang setuju katakan amin. Pasti. Jadi kalau begini, Injil itu bukan berkata do, Injil itu berkata dan. Katakan sama-sama dan. Amin saudara. Saya sudah diterima oleh Tuhan, hal itu menyebabkan saya taat. Hal itu menyebabkan saya menginjil. Hal itu menyebabkan saya melayani. Hal itu menyebabkan saya ibadah. Hal itu menyebabkan saya meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Dan yang menarik saudara, selanjutnya. Kalau saudara baca Roma 10 ayat 12-13 dikatakan begini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Wow. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, ayo baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dengar saudara, kekristenan membuktikan bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu melampaui suku, etnis, latar belakang, tingkat pendidikan, bahkan sosial. Setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sangat inklusif. Injil adalah kabar dan message yang menciptakan komunitas yang paling inklusif. Gereja ada di seluruh dunia secara demografis. Ada gereja orang bule, orang Asia, orang Afrika, orang India, orang Batak, orang Jawa, orang Tionghoa, semuanya ada. Injil tidak diperuntukkan untuk ras dan etnis tertentu, tetapi untuk semua orang. Amin saudara. Nah, kalau saudara tiap kali, wow, saya diingatkan tentang Injil. Saya melihat keindahan karya salib itu. Dia yang paling berharga, rela bayar harga supaya saudara yang sangat tidak berharga menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin saudara. Wow Tuhan. Implikasinya apa? Implikasinya apa? Kalau saudara tiap kali ingat, pas lagi saudara capek, pas lagi saudara marah, pas lagi saudara kecewa, coba saudara telusuri kenapa sih saudara capek. Di situ saudara akan temukan ternyata imanmu pada tempat yang salah. Saudara marah, kenapa sih saudara marah? Oh, kamu tersinggung, merasa tertolak. Oh, artinya penerimaan orang lebih penting daripada penerimaan Tuhan. Oh iya ya, aduh Tuhan, kenapa kamu kok resah? Oh, kamu berusaha memegang kendali, kamu lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali seluruh dunia, seluruh hidupmu. Wah iya Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu saudara kembali kepada kepercayaan yang benar, waktu saudara kembali melihat kepada Injil, waktu saudara melihat kembali kepada karya salib Kristus, saudara merasa dikhianati orang. Wah, marah. Saudara lupa berapa kali kita mengkhianati Yesus, mengkhianati Tuhan dengan ketidakpercayaan kita. Tapi Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk mengasihi pengkhianat-pengkhianat seperti kita. Aduh Tuhan. Susah mengampuni orang, saudara benci sama hamba Tuhan yang lain yang kurang seperti Kristus dia. Tapi waktu kita marah, kita nggak mengampuni, kita juga nggak seperti Kristus gitu. Kita lupa, orang yang susah mengampuni dia lupa kalau dirinya adalah orang yang sudah diampuni. Halo. Tapi waktu saudara memandang pada salib Kristus, implikasi kebenarannya apa? Saudara bisa menerima kelegaan Kristus. Amin gak saudara? Itulah sebabnya saudara perlu hadir hari ini, supaya dikalibrasi. Mungkin utaramu sudah jadi timur, perlu dikalibrasi ulang, supaya memandang karya salib Kristus lagi, supaya memandang kepada Injil yang adalah kekuatan Allah, supaya memandang bukan pada dirimu, bukan pada penerimaan orang, bukan pada kekuatanmu, bukan pada caramu mengkontrol segala sesuatu. No. Tetapi saudara memandang kepada Kristus yang sudah bayar mahal hargamu, yang begitu luar biasa. Sehingga saudara dengan tenang, saudara bisa rest. Katakan sama-sama, rest.
Ambil nafas. Kenapa saudara? Kok bisa rest, kenapa? Karena saudara tidak perlu do lagi. Because it's done. Katakan sama-sama, done. Done. Kalau saudara melakukan, saudara hanya melakukannya di dalam Kristus. Kristus mendampingi saudara. Kristus menopang semua perbuatan saudara. Kristus mendampingi semua pelayanan saudara. Pelayanan saudara bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkenan. Logika Injil itu begini. Kristus sudah, maka aku bisa. Kristus terlebih dahulu, maka aku dimampukan. Kristus sudah, maka aku bisa. Saudara lihat, beda logikanya. Karena saudara tidak menggunakan kekuatan sendiri. Yang kedua, implikasi yang kedua. Saudara bisa mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Why can we trust Jesus? Karena saudara tahu bahwa Dia yang memegang hidupmu. Makanya ada ayatnya kan, kalau kamu sudah memulai pekerjaan, Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Dia yang akan menyelesaikannya. Dia akan menopang. Kalau saudara lihat ya, karya Allah Tritunggal, Allah Bapa merancangkan, Yesus menyelesaikan, Roh Kudus memastikan apa yang diselesaikan Yesus dalam hidup saudara tidak akan gagal. Roh Kudus mendampingi saudara. Roh Kudus menopang saudara. Wow, I can trust Him. Saya gak perlu takut lagi. Aku gak perlu khawatir lagi. Semua apa yang menjadi rencana aku bisa serahkan. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara nanti ada waktu ya, di kamar saudara baca Roma 9 yang tidak bisa dipisahkan dari Roma 10. Karena apa? Sekali lagi, Roma 9 itu adalah Tuhan dalam kedaulatan kekuasaannya pasti, katakan sama-sama pasti. Pasti, amin saudara, pasti akan menepati janji-janjinya. Dan yang ketiga, implikasinya apa? You can serve Him. Saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa menginjil, saudara bisa menceritakan apa yang menjadi gairah Injil itu tadi. Saudara akan gampang sekali untuk menceritakannya. Kenapa? Saudara enggak hanya hafalan. Saudara enggak cuma hanya mekanismenya itu enggak kayak mesin. Tetapi saudara benar-benar menjiwai. Karena Kristus bukan lagi pengalaman masa lalu. Tapi tadi pagi waktu kita mengkalibrasi hati kita melihat salib Kristus. Saudara merasakan kasih Kristus fresh tadi pagi. Saudara melihat Injil dan keindahannya fresh tadi malam waktu saudara merenungkan. Kenapa aku khawatir? Oh, aku khawatir karena aku berusaha pakai kekuatanku sendiri. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Sudah melihat lagi, terima kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat rela mengizinkan kejahatan, penderitaan menimpamu di atas kayu salib. Untuk menggantikan aku. Supaya pada saat aku dijahati orang, pada saat aku mengalami penderitaan, aku tahu Engkau ada di sampingku. Wow. Saudara bisa rest. Jadi salib itu bukan dulu saya tuh bertobat. Kapan? 5 tahun yang lalu. Jadi pandanganmu tentang salib Kristus itu berdasarkan 5 tahun yang lalu. Saudara. Tapi kalau setiap hari saudara melihat salib Kristus itu, keindahannya, fresh. Saya yakin kasih Anda yang mula-mula itu terus setiap hari diperbarui. Amin saudara. Pandang kepada Kristus. Sehingga saudara lihat tadi, saya ulang lagi nih, supaya iman saudara itu bukan pada perbuatanmu, tetapi pada karya Kristus. Sehingga ada buah-buah keselamatan. Amin saudara. Saudara, Tim Keller pernah bilang begini. Bentar ya. Ini doktrin kedaulatan Allah. Karena saudara tenang, doktrin kedaulatan Allah tidak membuat Paulus berhenti berdoa dan juga tidak membuat Paulus berhenti menginjil, memuridkan, dan merintis jemaat. Saudara lihat poinnya? Karena saudara sudah full of the gospel. Saudara full of the love of God. Apa yang terjadi? Of course saudara akan melakukannya itu dengan sebuah gairah. Dengan suatu dorongan. Bahkan dengan suatu semangat yang baru. Saudara, saya mau sedikit cerita. Saya ada waktu berapa? Masih ada waktu? Masih ya? Oke. Saudara, saya mau sedikit kesaksian. Saya pernah marah sama Tuhan.
tahun 2008. Tahun 2008 saya tadi sempat bincang-bincang sama Pak Lukas dan teman-teman board dari EE. Mereka bertanya sama saya, Pak, Bapak ini menjadi gembala di GBI, tapi waktu saya dengar firman-Nya sangat fokusnya Injili banget gitu ya. Kok bisa Pak ya? Ceritanya gimana perjalanannya? Ya saya nggak sempat cerita banyak, tetapi saya mau dikit kesaksian. Jadi apa yang terjadi tahun 2008, itu saya mengalami krisis yang luar biasa besar. Kalau saudara masih ingat tahun 2008 itu ada krisis ekonomi yang besar-besaran melanda Amerika. Kalau saudara pernah nonton film Get Short gitu ya, saya lupa. Pokoknya itu tentang subprime yang bubble burst waktu di Amerika itu. Ada Lehman Brothers, jadi pokoknya stock market di Amerika crash, real estate di Amerika crash gitu. Saya dulu masih punya 3 bisnis. Saya belum jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu itu meskipun saya sudah melayani Tuhan, saya juga handle youth dan yang lain-lain. Tetapi pada waktu itu bisnis saya bangkrut saudara, 2. Dan saya terlalu berani leverage, terlalu besar sampai 2 rumah itu yang saya bankkan disita semua. Dan utang saya jauh lebih besar daripada harga-harga aset yang pada waktu itu tiba-tiba 50% value-nya. Dari 100% itu jadi tinggal 50%. Rumah yang saya tinggali harus saya jual dengan kerugian itu 151.000 US, yaitu kira-kira hampir berapa? 2,5 miliar ruginya. Dan saya punya kredit kartu Max, saya mau beli makanan untuk anak saya, nggak punya uang. Waktu itu saya punya 2 anak, 2 bisnis harus saya tutup. Ada 1 bisnis yang masih jalan, yang sampai sekarang masih jalan. Istri saya jadi CEO-nya sampai sekarang ya, bisnis kami di Amerika. Jadi ceritanya adalah pada waktu itu saya marah sama Tuhan. Saya mempunyai teologi yang sangat berbeda saudara dari sekarang. Saya memiliki teologi yang sangat prosperity gospel, teologi kemakmuran ya. Jadi teologi yang retributif. Kalau saya sudah melayani Tuhan, maka Tuhan akan melayani saya. Gitu. Ya saya, siapa yang jadi Tuhan? Tuhan atau saya gitu kan. Tapi saya nggak ngerti waktu itu. Ya pokoknya saya dengernya begitu, saya juga mengkhotbahkannya begitu, saya taunya begitu ya. Tapi saya waktu itu marah sekali, saya kecewa sama Tuhan. Tapi saya tahu saya orang yang lahir baru. Jadi saya udah terima Yesus, sudah benar-benar tahu bahwa saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi saya benar-benar marah sama Tuhan. Nah, waktu itu saya sendirian, saya benar-benar capek. Saya benar-benar penat, saya kecewa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu saya kecewa itu, saya cari gimana sih Tuhan ini gimana sih. Maka saya langsung Google lah ya, Google teman saya. Jadi penderitaan Yesus iman, yang keluar adalah Timothy Keller gitu ya. Siapa ini? Opa-opa tua gitu ya. Oh saya nggak tahu. John Piper keluar seret gitu ya. Saya nggak pernah tahu siapa itu mereka. Saya lihat Walking in Pain and Suffering. Waktu itu belum ada, bukunya itu belum ada. Tapi tentang artikelnya dia bahwa Tuhan ada di sana pada waktu kita menderita. Saya nggak pernah dengar itu. Saya pikir kalau menderita berarti penyertaan Tuhan tidak ada. Kamu sedang dihukum Tuhan, kamu kurang percaya sama Tuhan. Saya pikir gitu. Karena itu yang saya dapat dari teman-teman. Kamu sih kurang percaya. Persis teman-temannya Ayub itu loh. Ya itu. Kamu ini pasti ada dosa, ya gitu. Aduh gitu. Ya, jadi saya cari, dan saudara waktu saya menemukan, saya tiap kali baca, yang di highlight sama orang-orang yang tadi saya sebutkan itu selalu Kristus, dan saya melihat bahwa hadiah terbesar pada waktu kita mengalami penderitaan di dalam dunia, pada waktu kita mengalami hal yang terburuk di dunia, dan kita pikir saya orang baik, dan hal buruk terjadi pada saya. R.C. Sproul kan bilang, hal buruk terjadi pada orang baik itu tidak pernah terjadi, cuma sekali terjadinya 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus. Hal buruk terjadi sama orang baik itu cuma Yesus, karena tidak ada yang baik dari kita. Wah, waktu saya baca model seperti itu, ampuni aku Tuhan, aku pikir aku baik. Kebaikanmu itu seperti kain kotor. Wah, saya nggak ngerti. Ya ampun Tuhan, kain kotor itu seperti soft text yang terpakai dipersembahkan sama Tuhan. Waduh, saya baru ngerti itu. Keberhargaanmu
Itu bukan karena apa yang kamu lakukan. Kamu tidak ada harganya. Tetapi karena Kristus kamu jadi berharga. Wah, saya waktu itu nangis. Saya baca itu saya nggak pernah tahu. Hadiah terbesar pada waktu kamu mengalami suffering. Hadiah terbesar adalah Kristus bersamamu. Wah. Kalau kamu pikir kamu miskin, tapi kamu punya Kristus, kamu sangat kaya. Wah. Itu mengobati hati saya. Mengubah teologi saya. Selama ini saya baru lihat kekristenan tuh hanya dari fasad luarnya saja. Waktu saya masuk, saya melihat ternyata hidup ini bukan tentang materi, hidup bukan tentang pencapaian, hidup bukan tentang apa kata orang tentang kita. Hidup itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Dan itu mengubah, itu melahirbarukan saya ulang sepertinya. Membuat saya bukan mengasihi dunia, tetapi mengasihi Kristus karena saya terlebih dahulu dikasihi Kristus. Waktu itu gairah saya melayani. Saya sudah tidak marah lagi. Ampuni Tuhan, aku marah. Seakan-akan engkau jongosku, padahal aku semestinya tidak berharga, tapi engkau selamatkan aku. Saya melihat gairah yang baru kepada Tuhan. Dan di situ saya disegarkan. Bahkan saya mau cerita satu lagi. Pada waktu saya memutuskan untuk pulang, cut the story short, saya udah berubah. Itulah sebabnya saya jadi injili sekali. Saya belajar semua tentang doktrin-doktrin ini. Saya ambil sekolah Alkitab dengan benar. Gimana? Saya belajar Christian apologetics. Saya pembelaan iman Kristus. Gimana caranya? Supaya saya tahu. Akhirnya saya mengerti. Nah, apa yang terjadi? Waktu saya pulang ke Indonesia, pertamanya saya mau membantu ayah saya untuk jadi gembala sidang. Saya bukan mau jadi gembala sidang, saya mau menolong dia di GBI. Tiba-tiba 3 minggu sebelum saya pulang, papa saya dipanggil pulang, meninggal. 3 minggu sebelum saya pulang, saya udah bakar kapal ya saudara. Basically semua sudah saya jual. Saya mau pulang untuk menolong ayah saya, untuk merevitalisasi lah manajemen gereja dan yang lain-lain. Kemudian saya pikir saya hanya nolong begitu, saya mau buka persekutuan kecil, saya mau melakukan penginjilan kemana-mana. Saya pikir begitu saudara. Saya nggak pernah mimpi jadi gembala sidang. Pada waktu itu umur saya masih 37 ya. Langsung jadi gembala sidang pada saat itu. Saya sampai kaget dan disitulah saya kecewa juga lagi sama Tuhan. Kok gini Tuhan? Tapi disinilah quote ini memberikan saya kekuatan. The glory of Christian life is that we have hope that overwhelms grief. It doesn't eradicate grief, it sweetens grief. It overwhelms it. Tim Keller bilang gini, kemuliaan kehidupan kekristenan adalah kita memiliki pengharapan yang mengalahkan kesedihan. Pengharapan itu tidak menghilangkan kesedihan, tetapi membuat manis kesedihan. Pengharapan itu mengatasi kesedihan. Saya mau tanya sama saudara sebagai penutup. Saudara, kenapa kok Kristus waktu mati, kenapa dia gak mati gitu aja? Kenapa dia harus sakit? Dia harus dipukuli, dianiaya, ditelanjangi, dilecehkan, menderita, mengalami kejahatan yang sangat mengenaskan. Why? Saudara kan bisa lihat, Tuhan kalau saudara pikir kalau Tuhan aku kalau mati masuk surga kan, you mati aja, gak usah sampai mengalami seperti itu semua. Why? Kenapa Kristus harus mengalami itu semua? Sudah pernah gak tanya itu? Saya dulu juga gak ngerti waktu ditanyain orang. Ya supaya kita kasihan kali sama dia ya. Ada yang bilang begitu. Tapi setelah saya mengerti, itu membuat saya jadi tenang. Sudah tahu kenapa? Saya kasih jawabannya dengan sebuah ilustrasi. Kemarin hari Minggu saya berikan ilustrasi ini. Kalau saudara sakit kanker, stadium 3, terus saudara dikasih tahu sama dokter penyembuhanmu akan cukup lama gitu. Dan kita nggak tahu apakah sembuh atau tidak, bisa makin parah. Wah, saudara dikasih tahu begitu kan langsung down, drop. Aduh, saudara mau dihibur sama 3 macam orang ya. Saya tanya. Yang pertama, dia tahu banyak tentang kanker, tapi dia nggak sakit kanker dan sehat. Saudara mau nggak dihibur sama orang seperti itu? Datang, yang kuat kamu. Saudara bilang, lu nggak tahu perasaan gua. Lu sehat-sehat aja, tahu banyak tentang kanker tapi nggak pernah sakit kanker.
Betul ya saudara? Saudara nggak akan terhibur dengan orang model seperti ini, betul ya? Nomor 1 ya. Nomor 2, di kamar sebelah saudara, itu ada orang kanker stadium 4. Dikasih tahu sama dokter, 3 bulan lagi dia pasti berangkat. Terus orang itu pakai kursi roda datang ke tempat saudara. Nip, semangat gitu. Saudara terhibur nggak sama begitu? Ya terhibur, tapi apakah, kan terhiburnya gini, ya paling nggak dia lebih parah dari gua kan, penghiburannya kan bukan penghiburan beneran kan gitu kan saudara. Tapi yang ketiga, saudara ketemu sama orang yang pernah sakit kanker seperti saudara, stadium 3 juga, pernah hampir parah, sembuh, dan dia datang kasih kesaksian sama saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Saya mau tanya, saudara mau dihibur yang model mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya? Nomor 3 ya? Saudara tahu kenapa Yesus mengalami itu semua? Kenapa? Yesus dikhianati, Yesus ditinggalkan sendirian, Yesus diadili, difitnah, divonis bersalah padahal dia tidak bersalah. Yesus disiksa, Yesus dipersekusi, dibenci, tidak diindahkan orang, tidak dianggap orang. Bahkan pada waktu disalib tidak ada satupun murid-muridnya di bawahnya dia kecuali apa? Ibunya sama Yohanes. Kalau nggak ada ibunya, Yohanes mungkin nggak di sana. Sendirian ditelanjangi, sehingga apa? Pada waktu kamu dikhianati, pada waktu kamu ditinggalkan sendirian, pada waktu kamu nggak ada orang yang ngertiin, Yesus di Taman Getsemani minta teman-temannya berdoa berjaga-jaga, tidur semua. Saudara minta dukungan doa, lupa semua sama saudara. Pernah saudara digituin? Yesus pernah. Dan saudara bilang gak ada yang bisa ngertiin aku. Yes, suamimu mungkin gak bisa ngertiin kamu, istrimu gak bisa ngertiin kamu, orang tuamu gak bisa ngertiin kamu, anakmu gak bisa ngertiin kamu. Tapi siapa yang bisa ngertiin saudara? Yesus. That's why namanya siapa? Immanuel. Aku bersama dengan kamu. Sampai akhir zaman. I will be with you. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarkan apa yang mereka ajarkan. Aku ajarkan padamu. I will be with you. Wow. Penghiburan saudara di mana? Hal yang fana, kekuatanmu, no wonder we're tired. Tapi waktu kita pandang pada salib Kristus, pandang. Saya pernah ketemu sama orang yang diperkosa, saudara. Dia bilang diperkosa sama kakak iparnya sendiri. Hancur. Saya cuma bilang gini, aku gak ngerti perasaanmu. Ya pastor mungkin gak ngerti. Jelas aku gak ngerti. Kamu tahu siapa yang ngerti? Yesus dilecehkan di atas kayu salib, ditelanjangi, auratnya dilihat ribuan orang, hancur tubuhnya. Untuk siapa? Untuk kamu. Anak itu hancur. Setelah beberapa bulan kemudian dia ngomong sama saya, dipulihkan Pak. Saya dipulihkan bukan karena khotbah yang hebat, saya dipulihkan karena saya tahu Kristus menderita bersama-sama dengan saya, dan Kristus memulihkan dan membalut semua luka saya. Dia mengatasi penderitaan. Itulah sebabnya kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita berdoa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh saya minta ke saudara bangkit berdiri. Ambil waktu sebentar, sejenak. Sambil musik bisa mengalun, mari ambil waktu untuk kita merenungkan. Seberapa sering kita lupa, kita pikir kita kenal Injil, kita tahu Injil, tetapi seringkali Injil tidak benar-benar merembesi, tidak benar-benar merasuki setiap aspek kehidupan saudara. Mungkin saudara banyak melayani Tuhan, saudara banyak melakukan giat kegiatan, saudara berapi-api, saudara giat, tetapi bukan berarti saudara memiliki iman yang tepat. Seringkali di awal-awal yes, tetapi mungkin kompas saudara udah mulai melenceng. Saudara bermegah, saudara bersandar, saudara berpijak pada kekuatanmu sendiri.
pada penerimaan manusia, pada kata orang. No wonder engkau capek. No wonder engkau begitu letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi hari ini Injil diberitakan, mengingatkan engkau, siapa yang membuat engkau percaya? Siapa yang memanggil engkau? Bagaimana kita bisa menghidupi panggilannya kalau kita lupa siapa yang memanggil saudara? Hari ini Kristus yang sama yang memanggil saudara di awal perjalananmu itu tetap ada di sampingmu. Kristus yang sama yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, Dia yang memanggil engkau. Dia yang selama ini ada di sebelahmu, menggandengmu dan menguatkan engkau dan memampukan engkau sampai pada titik ini. Bahkan saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Bahkan saat kita jatuh, itulah sebabnya Dia mati di atas kayu salib, untuk momen-momen seperti itu. Untuk momen-momen di mana engkau gagal. Dan kegagalan itu diizinkan Tuhan. Penderitaan itu mungkin terjadi, diizinkan Tuhan untuk mengingatkan engkau bahwa engkau rapuh, engkau begitu lemah. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang mulia itu merengkuh kerapuhan kita, yang mulia jadi hina, bahkan lahir di kandang. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia mengambil rupa sama dengan manusia, rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib, menggantikan saudara. Hari ini pandang Dia, masukkan itu di hatimu. Biarkan Injil menata ulang kasih-Mu. Selama ini mungkin kasih-Mu pada tempat-tempat yang salah, tapi biarlah hari ini kasih-Mu kembali kepada Kristus. Hatimu diperbaharui. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu, berdoa kepada Dia, berdoa kepada Dia. Temukan kasih Kristus. Tuhan, biarlah melalui presentasi Injil singkat hari ini, Kristus di highlight, dan ini menjadi suatu gairah yang baru. Biarlah kasih-Mu yang mula-mula itu dapat berkobar kembali di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Sama-sama kita pegang dada kita. Tuhan, 2 sesi pertama sudah berlalu, pembukaan dan hari ini. Teruskan karya-Mu Tuhan, supaya at the end of this conference kami mempunyai sebuah point of view yang fresh, perspektif yang fresh. Kami tidak memandang pelayanan sebagai alat aktualisasi diri, tapi kami melayani Engkau sebagai respon yang indah karena Engkau begitu indah. Kami tidak menganggap Kristus berguna karena orang yang beragama menganggap Kristus berguna, tapi kami melihat Engkau indah karena orang yang berinjil akan melihat Kristus indah, lebih indah daripada apa yang dunia tawarkan. Terima kasih Tuhan. Do your work, lakukan karya-Mu dalam hati kami. Tata ulang kasih kami. Seperti Agustinus berkata, hati kami penuh dengan kasih yang rusak. Tapi biarlah kasih Kristus memperbaiki dan menata ulang kasih kami yang rusak, sehingga orientasi hati kami kembali kepadamu Tuhan. Sehingga seperti Katekismus Westminster berkata, apa tujuan akhir manusia? Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah itu menjadi poros kehidupan kami Tuhan, Kristus saja dan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara malam hari ini. Biarlah setelah ini Tuhan, kalau kami akan kembali beristirahat, biarlah perenungan-perenungan yang ada, pembicaraan-pembicaraan antara peserta dapat terus membicarakan Injil yang indah itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.